Halo semuanya, kali ini kita akan mereview Redmi Note 9 Pro yang sudah kita unboxing ya. Redmi Note 9 Pro yang dibuat di Indonesia ini agak sedikit berbeda dengan Redmi Note 9 Pro yang dibuat di India. Kita sedikit lebih diuntungkan karena yang versi Indonesia ini kepala batoknya kita diberi yang 33 watts ya untuk kepala batok chargingnya, sedangkan yang versi India itu hanya 18 watt. Terus resolusi kamera juga lebih tinggi. Versi India itu 48 megapiksel, kita dapat yang 64 megapiksel ya. Terus untuk RAM juga sedikit lebih tinggi, yang versi India itu 6 GB, yang versi Indonesia itu 8 GB ya. Oke, untuk pilihan varian harga ada dua yang masuk ke Indonesia. Yang pertama varian RAM 6 GB dengan storage 64 GB, dan varian yang tertinggi itu dengan RAM 8 GB dengan storage 128 GB. Dan untuk pilihan warna ada tiga. Yang pertama itu ada Tropical Green, terus yang kedua ada Glacier White, dan yang terakhir ada Interstellar Grey ya. Varian yang kita gunakan saat ini. Untuk desain body itu Redmi Note 9 mengusung desain simetris ya, baik di layar punch hole yang berada di tengah, dan juga kamera juga simetris yang berada di quad kamera yang berada di tengah. Dan untuk frame-nya ini hanya terbuat dari plastik ya, namun kualitasnya yang bagus. Untuk bagian belakang sudah dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Dan untuk layar menggunakan panel IPS dengan resolusi 2400 x 1800 dengan bentang layar 6,67 inch yang lebih besar dari Redmi Note 8 Pro kemarin. Ini ketebalannya sama dengan Redmi 8 Pro, namun lebarnya agak sedikit lebih lebar dan lebih tinggi dari Redmi Note 8 Pro. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa layarnya masih IPS, ini tidak masalah ya, karena color gamutnya Redmi Note 9 Pro ini di angka 84%. Perlu kalian ketahui, untuk 100% sRGB aja itu di angka 720% saja ya, jadi 84% ini akan terlihat lebih real di mata kalian saat main game dan nonton video dan sebagainya. Jadi warnanya lebih bagus lah, layarnya lebih jernih. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk SoC sudah menggunakan Snapdragon 720G, yang mana dulu menggunakan MediaTek G90T ya. Tapi untuk performance-nya itu kurang lebih saja dengan Redmi Note 8 Pro kemarin. Tapi untuk pemrosesan video Snapdragon kayaknya lebih bagus. Nanti bisa kita lihat hasil kameranya yang katanya lebih bagus daripada Redmi 8 Pro, walaupun dengan hardware yang sama dengan Redmi Note 8 Pro kemarin ya. Untuk kapasitas baterai ada penambahan kapasitas ya, yaitu sekarang 5020 mAh, yang mana Redmi Note 8 Pro kemarin itu hanya 4500 mAh, bukan hanya juga ya, itu sudah tinggi. Ini lebih tinggi lagi menjadi 5020 mAh dengan kecepatan pengisian itu di 30 watt dengan kepala batok 33 watt tadi ya. Untuk fitur seperti biasa, Xiaomi masih memasukkan infrared blaster dan juga mikrofon ya pada bagian atas ini, dan pada bagian bawah ada speaker, lubang mikrofon, lubang Type C, dan juga 3,5 jack headphone ya. Terus di bagian kiri ada SIM tray dengan triple slot dengan 2 SIM card dan 1 micro SD dengan ekspansi sampai dengan 512 GB ya. Di bagian kanan ada tombol power yang sekaligus juga sebagai pemindai sidik jarinya, dan di atasnya ada volume up dan volume down. Untuk konektivitas ada tentunya 4G, terus WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz, dan juga Bluetooth 5.0,
terus infrared cluster, dan juga NFC yang tidak ada di merek sebelah ya. Untuk pengetesan gamenya bisa kita lihat di video berikut ini. Untuk game PUBG itu kalian bisa setting di smooth ultra dan paling tinggi di HD high ya. Nggak bisa sampai smooth extreme, tapi bisa di unlock di JFX tool, namanya kalau nggak salah, itu bisa sampai extreme. Jangan masuk tuh. Detailnya tuh kurang pak. Nah, musuhnya tuh. Lihat. Terus untuk game Mobile Legend itu bisa sampai settingan high ya, nggak sampai mentok di very high. Ini juga lancar ya saat main, nggak ada lag sama sekali. Terus untuk game PES 2020 itu sampai settingan tertinggi ya, dan juga saat main game juga lancar. Untuk pengetesan kamera bisa kalian cek di video berikut ini. Adalah perekaman kamera depan Redmi Note 9 Pro dengan resolusi 720p dengan frame rate 30 fps ya. Seperti ini hasilnya. Kalau kamera depan ini nggak ada yang stabil ya, baik di resolusi 1080 maupun 720. Jadi hasilnya pasti goyang-goyang. Dan ini adalah perekaman kamera depan Redmi Note 9 Pro dengan resolusi 1080 di frame rate 30 fps ya. Seperti ini hasilnya. Dan ini adalah perekaman kamera belakang Redmi Note 9 Pro dengan resolusi 4K di frame rate 30 fps ya. Ini jalan seperti ini saja.
Hasil kameranya tidak stabil ya, goyang-goyang di resolusi 4 4K ini. Gimana kalau di bawah layar ini? Oke. Dan ini perekaman kamera belakang Redmi Note 9 Pro di resolusi 1080 frame rate 60 fps ya. Masih goyang juga ternyata. Kelihatan sekali. Seperti ini hasilnya. Dan ini di mode perekaman resolusi 1080 dengan frame rate 30 fps ya. Ini kelihatan stabil sekali. Bagaimana kalau di bawah lari? Hop. Dan ini perekaman kamera belakang Redmi Note 9 Pro dengan resolusi 720 di frame rate 30 fps ya. Seperti ini stabil juga. Capek bang, capek cuy. Kita mau lari cuy. Oh. Dan ini perekaman kamera belakang Redmi Note 9 Pro. Dan ini perekaman kamera depan di malam hari. Muka saya cukup kelihatan ya, walaupun minim cahaya. Kesimpulannya, apakah Redmi Note 9 Pro ini layak beli? Jawabannya sangat layak beli ya bagi kalian yang mau upgrade dari versi Redmi Note 8 biasa atau Redmi Note 7. Terus bagi kalian yang sudah mempunyai Redmi Note 8 Pro, apakah kalian harus pindah ke Redmi Note 9 Pro ini? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya, karena ada beberapa kelebihan di Redmi Note 9 Pro ini. Yang pertama, layarnya sudah punch hole. Terus sign kamera yang kekinian yang mengotak di bagian tengah, dan juga kapasitas baterai yang meningkat, ukuran layar yang membesar lebih besar sedikit dari Redmi Note 8 Pro. Terus untuk slot SIM tray-nya yang sudah triple ya, yang sebelumnya hybrid. Kemudian fitur-fitur lain yang masih ada seperti NFC, Air Blaster dan sebagainya, membuat Redmi Note 9 Pro ini sangat lengkap sekali ya. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Like kalau kalian suka, dan make sure kalian subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Terima kasih.